kasih atas kesempatannya. Saya Deborah Rizalanda dengan NIM 2020-2103 akan menjelaskan materi presentasi tentang apa yang dimaksud dengan produk dan jasa. Oke, produk adalah barang yang dihasilkan dan dijual oleh perusahaan kepada para konsumennya. Sedangkan jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya. Oke, salah satu strategi dalam menciptakan suatu hasil pencapaian yaitu berfokus terhadap produk untuk dapat membangun kemampuan tertentu dalam kustomisasi keluarga produk atau jasa yang sudah ada. Nah, pendekatan ini memungkinkan pelanggan untuk memilih variasi produk sekaligus mendorong kekuatan organisasi. Sebuah strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan investasi pasar dan siklus hidup produk serta menggambarkan luasnya suatu lini dari produk tertentu. Oke, tujuan dari suatu keputusan produk adalah untuk mengembangkan dan menerapkan sebuah strategi produk yang dapat memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan dalam bersaing. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Anissa Majida Intinan dengan NIM 009. Siklus hidup dan strategi. Jadi produk tidak dilahirkan, mereka itu dikesampingkan oleh masyarakat yang terus mengalami perubahan. Nah, tugas manajer operasi yaitu tetap sama, yaitu mendesain sebuah sistem yang dapat membantu mengenalkan produk dengan sukses. Jadi, jika tidak bisa dilakukan dengan baik atau efisien, maka perusahaan akan mengalami kerugian dan perusahaan yang akan menderita. Tentunya sebagai manajer operasi harus siap untuk mengambil atau mengembangkan produk baru, lalu juga membuat strategi baru dan produk yang telah ada dikembangkan. Nah, ini bisa dengan melakukan pengujian produk secara periodik, sehingga akibat bergeraknya suatu produk ataupun siklus hidupnya itu dapat diatasi dengan baik dengan menemukan solusi yang tepat. Dan untuk strategi, pastinya kita membutuhkan penentuan strategi yang terbaik. Akan lebih mudah untuk membayangkan kehidupan produk jika kita itu membagi menjadi 4 fase dan dapat memahami siklus hidup dan strateginya. Nah, fase yang pertama yaitu fase pengenalan. Fase ini yaitu produk menjadi fine-tune bagi pasar. Sebagai teknik produksi tentunya memerlukan biaya yang tidak biasa, jadi mungkin bisa dikatakan lebih banyak. Untuk apa? Untuk riset, pengembangan produk, proses modifikasi, dan pengembangan pemasok. Lalu yang kedua ada fase pertumbuhan. Fase ini yaitu desain produk telah melalui stabil. Jadi posisinya stabil dan perkiraan kebutuhannya itu memiliki kapasitas yang efektif apabila sangat dibutuhkan. Lalu juga penambahan kapasitas yang ada ini digunakan untuk mengakomodasikan pertumbuhan permintaan produk yang ada pada perusahaan. Lalu faktor yang atau fase ketiga yaitu kematangan. Nah, ini tuh maksudnya setelah produk matang, kompetitor itu akan berdatangan atau muncul dan produksi dengan volume tinggi dan inovatif itu akan sangat diperlukan dan dibutuhkan. Nah, lalu juga kita bisa melakukan memperbaiki pengendalian biaya, penurunan pilihan, dan pengurangan lini produk. Dan yang keempat yaitu faktor atau fase penurunan. Hal ini tuh bergantung pada manajemen. Jadi manajemen itu harus bersikap tegas dan kejam terhadap produk yang siklus hidupnya tiba pada tahap akhir. Kenapa? Karena biasanya produk ini itu produk yang lemah dan membutuhkan investasi serta sumber daya dan keahlian manajerial yang lebih banyak lagi. Lalu kita bisa melihat jika ini adalah suatu produk yang unik dan
sangat mempengaruhi reputasi perusahaan, maka bisa dipertahankan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Wahyu Wigati dengan NIM 202010027 akan menjelaskan tentang penciptaan produk baru dan pengembangan produk. Nah, penciptaan produk baru. Karena produk-produk itu biasanya mati, yang tidak perlu itu harus dibuang dan digantikan. Karena perusahaan menghasilkan hampir semua pendapatan dan keuntungan dari produk-produk baru. Definisi dan desain harus dilakukan secara terus-menerus. Kemudian peluang produk baru. Pengembangan produk baru yang agresif itu mengharuskan organisasi membangun struktur internal yang membuka komunikasi dengan pelanggan, budaya organisasi inovatif, penelitian dan pengembangannya agresif. Kepemimpinannya kuat, bonus bersifat formal, serta pelatihan. Memahami pelanggan itu merupakan permasalahan utama dalam pengembangan produk baru. Banyak produk penting biasanya dipikirkan pertama kali, bahkan dibentuk oleh pengguna dan bukan oleh perusahaan. Perusahaan ekonomis menyebabkan meningkatnya tingkat kemakmuran pada jangka panjang, tetapi siklus ekonomi dan harga berubah pada jangka pendek. Kemudian ada perubahan sosiologis dan demografis dapat muncul pada beberapa faktor seperti berkurangnya ukuran keluarga. Tren ini merubah preferensi pada ukuran rumah, apartemen, dan mobil. Perubahan teknologi yang membuat segalanya mungkin dari telepon genggam hingga jantung buatan. Perubahan politik atau peraturan menghasilkan perjanjian perdagangan yang baru, tarif yang baru, dan juga persyaratan kontrak yang baru dengan pemerintah. Perubahan lain dapat muncul melalui kebiasaan pasar, standar profesional, pemasok, dan distributor. Manajer operasi harus menyadari adanya faktor-faktor ini dapat mengantisipasi perubahan dalam peluang produk itu sendiri, volume produk, dan bauran produk. Pengembangan produk. Sistem pengembangan produk, sebuah strategi pengembangan produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan arus uang, dinamika pasar, siklus hidup produk, dan kemampuan organisasi. Sebuah perusahaan itu harus mempunyai dana untuk mengembangkan produk, memahami perubahan yang terus terjadi di pasar, mempunyai potensi yang diperlukan, dan juga sumber daya. Sistem pengembangan produk tidak hanya menentukan keberhasilan produk, tetapi juga masa depan perusahaan itu. Yang pertama ada Quality Function Development atau QFD. Adalah proses menetapkan permintaan pelanggan dan menerjemahkan keinginan pelanggan ke dalam atribut yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh setiap bagian fungsional. Suatu perangkat Quality Function Development adalah rumah kualitas, yaitu bagian dari proses penyebaran fungsi kualitas yang menggunakan matriks perencanaan untuk menghubungkan keinginan pelanggan dengan bagaimana perusahaan akan memenuhi keinginan tersebut. Kemudian tim pengembangan produk. Nah, tim pengembangan produk ini bertanggung jawab mengubah permintaan pasar menjadi sebuah produk yang dapat mencapai tahap keberhasilan. Tim ini terdiri atas perwakilan dari pemasaran, produksi, pembelian, penjaminan kualitas, dan pelayanan lapangan. Banyak juga tim yang memasukkan perwakilan dari para penyedia barang atau jasa. Kemudian ada kemampuan untuk diproduksi dan rekayasa nilai. Kemampuan untuk diproduksi dan rekayasa nilai berkenaan dengan peningkatan dalam hal desain dan spesifikasi pada tahap pengembangan produk, mulai dari penelitian, pengembangan, desain, dan produksi. Selain pengurangan biaya yang nyata dan langsung terlihat, desain sedemikian hingga barang layak diproduksi dan rekayasa nilai juga menghasilkan keuntungan lain, antara lain mengurangi kerumitan, standarisasi tambahan dan berbagai komponen, perbaikan aspek-aspek fungsional dari produk, dan ada peningkatan desain pekerjaan dan keamanan pekerjaan, kemudian juga memudahkan produk untuk dirawat. Desain yang tangguh, tahap dalam pengembangan produk itu ada ide, bersumber dari perubahan lingkungan, teknologi, demografi, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada persyaratan yang harus dipenuhi di pasar, yaitu pendekatan yang diperlukan untuk memuaskan konsumen. Kemudian yang tiga ada spesifikasi fungsional, itu bagaimana cara kerja produk tersebut. Yang keempat ada spesifikasi produk, bagaimana produk akan dibuat. Ulasan desain itu bagaimana produk akan dibuat secara ekonomis dan kualitas. Pengujian pasar itu apakah produk memenuhi keinginan pasar
Kemudian ada pengenalan produk, yaitu produk diantar ke konsumen, dan evaluasi itu berhasil atau tidaknya suatu produk yang dikembangkan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yulia Nur Anirtoyo dengan NIM 2020-210076. Saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Nah, teknik merancang suatu produk. Yang pertama ada desain berbantu komputer atau yang sering disebut dengan CIG. Desain berbantu komputer atau bisa disebut dengan computer aided design, yang merupakan penggunaan komputer untuk mendesain suatu produk dan mempersiapkan dokumentasi teknis secara interaktif. Nah, pada desain ini menggunakan gambaran 3 dimensi untuk menghemat waktu dan uang dengan mempersingkat siklus pengembangan untuk semua produknya. Nah, salah satu jenis perluasan desain ini adalah pada perangkat lunak yang didesain untuk memanufaktur dan perakitan, yang memfokuskan pada efek dari desain dan perakitan tersebut. Nah, selain itu, desain ini juga menggunakan sistem yang telah bergerak ke internet melalui e-commerce, yang dimana mereka menghubungkan desain terkomputerasi dengan pembelian, pengalihdayan, proses manufacturing, serta pemeliharaan jangka panjang. Nah, itu karena dapat mempercepat upaya mendesain dan staf di seluruh dunia dapat bekerja dengan penjadwalan kerja masing-masing yang unik. Yang kedua ada desain modular. Desain modular ini merupakan sebuah desain yang dimana bagian-bagian atau komponen-komponen sebuah produk akan dibagi menjadi beberapa modul yang dapat dipertukarkan atau diganti dengan mudah. Pada desain ini menawarkan fleksibilitas baik bagi produksi maupun bagi pemasaran. Nah, pada manajer operasi, modularitas ini dinilai sangatlah membantu, dikarenakan menyebabkan suatu pengembangan, produksi, dan suatu perubahan selanjutnya bagi produk menjadi lebih mudah. Nah, untuk konsep desain modular ini telah diterapkan oleh banyak sekali industri dari perusahaan, dan salah satu contohnya pada restoran cepat saji seperti McD dan Burger King, yang telah menggunakan modul-modul yang relatif sangat sedikit untuk membangun ragam paket makanannya. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, ada manufacturing berbantu komputer atau CAM. Manufacturing berbantu komputer ini yang mengacu pada penggunaan program komputer atau teknologi informasi untuk mengendalikan peralatan manufaktur. Nah, dari manufacturing berbantu komputer dan desain berbantu komputer atau CAD yang telah saya jelaskan sebelumnya, itu memiliki suatu kombinasi yang dimana sebuah alat kuat untuk efisiensi pada proses manufaktur. Nah, jika semakin sedikit unit cacat yang telah diproduksinya, maka semakin sedikit pula pengerjaan ulang serta persediaan produknya. Nah, yang terakhir, ada teknologi virtual reality. Realitas virtual merupakan bentuk visual dari komunikasi yang dimana nantinya gambaran akan menggantikan suatu bentuk yang sebenarnya dan biasanya memungkinkan pengguna untuk merespon secara interaktif. Nah, akar dari teknologi ini adalah pada desain berbantu komputer atau CAD. Ketika suatu informasi desain berada dalam sistem CAD, maka informasi tersebut juga ada dalam bentuk digital elektronik untuk penggunaan lainnya. Misalnya seperti untuk mengembangkan berbagai layout 3 dimensi dari toko retail dan tata letak restoran hingga taman bermain. Atas kesempatannya, perkenalkan, nama saya Aldi Rifki Dewanta dengan NIM 2020210299. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dokumen untuk jasa. Karena interaksi pelanggan yang tinggi pada hampir setiap industri jasa, dokumen untuk memindahkan produk menjadi produksi berbeda dengan yang digunakan pada operasi pembuatan barang. Dokumentasi pada jasa sering berbentuk perintah kerja yang eksplisit yang merinci pada yang akan terjadi pada moment of truth. Contohnya, terlepas dari beberapa baik buah produk, bank dalam simpanan, deposito, pinjaman, hipotek, dan lainnya. Jika moment of truth tidak dilakukan dengan baik, produk mungkin tidak akan diterima dengan baik.
Yang kedua, penerapan pohon keputusan pada desain produk. Pohon keputusan dapat digunakan untuk membuat keputusan produk baru. Jika untuk beragam permasalahan manajemen lainnya, untuk membuat pohon keputusan digunakan prosedur berikut. Yang pertama, pastikan bahwa semua alternatif yang mungkin dan keadaan sudah dimasukkan ke dalam pohon, termasuk alternatif untuk tidak melakukan apa-apa. Yang kedua, pengembalian hasil dimasukkan pada akhir setiap cabang yang bersesuaian. Yang ketiga, tujuan untuk menetapkan nilai yang diharapkan dari setiap tindakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Deborah akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang bagaimana istilah dalam transisi ke produksi. Oke, manajemen harus membuat keputusan untuk mengembangkan ide produk tersebut lebih lanjut dan memproduksinya atau menghentikannya, seperti itu. Lalu saat keputusan itu dibuat, biasanya tuh ada suatu periode percobaan untuk memastikan apakah desain ini tuh benar-benar dapat diproduksi atau malah diberhentikan, seperti itu. Oke, nah percobaan ini itu juga dapat memberikan dampak kepada para staf operasi yang memungkinkan untuk mengembangkan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan, prosedur pengendaliannya, kualitasnya, dan pelatihan untuk semua karyawannya, untuk memastikan produk ini tuh dapat dimulai dengan cara yang seperti apa, dengan tujuan yang sukses ke depannya, seperti itu. Nah, pada akhirnya saat produk ini tuh sudah dianggap dapat dipasarkan dan diproduksi, nah di sini tuh ada fungsi dari manajemen lini yang akan menerima suatu tanggung jawab, seperti itu. Nah, lalu adapun juga tugas dari manajemen operasi sendiri adalah membuat suatu transisi dari lead bank ke produksi tanpa adanya gejolak atau tidak mungkin gitu, selancar mungkin gitu. Oke, baik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.